Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ib Alpiani, NIM 10220017. Di sini saya akan memenuhi tugas dari dosen, yaitu Pak Aiman, yang akan menjelaskan sedikit tentang PPT kelompok 3. Langsung saja. Yang pertama, latar belakang berdirinya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Saksi dan korban merupakan salah satu bagian penting dalam pembuktian tindak pidana, bahwa salah satu alat bukti yang sah dalam proses peradilan pidana adalah keterangan saksi atau korban yang mendengar, melihat, atau mengalami sendiri terjadinya suatu tindak pidana dalam upaya mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana tersebut. B. Berdasarkan hukum berdirinya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Lahirnya Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban yang memakan waktu cukup panjang ini ditunjukkan untuk memperjuangkan diakomodasinya hak-hak asasi, hak-hak saksi dan korban dalam proses peradilan pidana. C. Tugas dan fungsi LPSK diatur melalui beberapa bidang sendiri, yaitu yang telah diatur dalam lembaga tersebut. Dari bidang LPSK tersebut nantinya tugas biasa dipetakan lebih jelas. Adapun sejumlah tugas dan fungsi yang ada di LPSK sebagai berikut. 1. Merumuskan kebijakan di bidang perlindungan saksi dan korban. 2. Melaksanakan perlindungan terhadap saksi dan korban. 3. Melaksanakan pemberian kompensasi, restitusi, dan bantuan kepada saksi dan korban. 5. Melaksanakan diseminisasi dan hubungan masyarakat. 5. Melaksanakan kerjasama dengan instansi dan pendidikan pengembangan. 6. Melaksanakan tugas lain berkaitan dengan perlindungan saksi dan korban. D. Peran LPSK dalam penanganan korban. LPSK menjadi aktor penting yang merupakan bagian dari fungsi pemerintah untuk menciptakan terungkapnya kebenaran dan tegaknya keadilan bagi saksi dan korban dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Jenis-jenis penegakan korban dalam LPSK. Bentuk-bentuk perlindungan yang diberikan LPSK kepada saksi dan korban dapat dikategorikan sebagai berikut. 1. Perlindungan fisik dan psikis, pengamanan dan pengawalan penempatan dan di rumah aman. F. Jenis dan bentuk layanan LPSK. Adapun jenis dan bentuk pelayanan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK. 1. Perlindungan fisik dan psikis. 2. Perlindungan hukum. Dan 3. Pencabutan hak prosedur saksi. Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.